Takutlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai penentang kebenaran. Dan tadi, kemudian mengenai ini juga, mengapa sih mereka memusuhi dakwah tauhid? Ini juga sangat penting ingin Ana sampaikan. Kenapa mereka memusuhi dakwah kebenaran? Sejak para nabi dahulu sampai hari kiamat. Jadi kalau kita berada di garis kebenaran, dakwah tauhid pasti akan dimusuhi. Itu sudah sunnatullah. Baik, alasannya satu. Mengapa mereka memusuhi kebenaran? Pertama, mempertahankan ajaran nenek moyang. Itu. Silahkan Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-104. Jadi jelas sekali dia bagaimana ingin mempertahankan nenek moyang. Itu. Padahal belum tentu nenek moyangnya itu mendapatkan petunjuk. Kalau nenek moyangnya adalah seorang salafus sholih, ya wajib kita ikuti. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, bukan tidak menghargai, justru menyelamatkan nenek moyang kita. Biar tidak terlalu banyak dosanya, kita putus, gitu loh. Iya, itu. Kemudian yang kedua, mempertahankan kedudukan mereka di mata umat. Biar mereka tetap eksis. Maka terus bagaimana caranya kebenaran ini tidak bisa berkembang. Silahkan surat ke-7 atau Al-A'raf ayat 113 sampai 114. Masya Allah. Mereka para ahli nujum itu, kalau kami ini bisa melawan Musa, apa hadiah untukku? Wah, jadi untuk mendapatkan di mata itu kedudukan di mata umat. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka memusuhi terus? Karena khawatir mereka kehilangan kenikmatan dunia. Itu. Jadi mereka takut kalau kehilangan di kenikmatan dunia. Padahal kalau orang itu beramal tujuannya untuk dunia, apa yang akan diperoleh? Mari kita perhatikan. Quran surah 11 ayat 15 dan 16. Jadi kalau dia ingin mempertahankan kenikmatan dunia, mengabaikan akhirat, lihat ayat 15, memang Allah berikan kenikmatan dunia itu. Tapi jangan berhenti di ayat 15, tapi sambunglah ke ayat ke-16. Di akhirat dia nol, tidak mendapatkan apa-apa. Hasil usahanya binasa dan seterusnya, dan Allah sediakan padanya neraka. Takutlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai penentang kebenaran. Baik, ini poin ketiga. Baru kandungan ketiga aja sudah hampir jam 6. Padahal masih panjang. Ini nanti kita lanjutkan sampai Isya. Enggak, Ibu ya. Baik, yang keempat, kewajiban memberi nasihat karena Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Abdullah bin Mas'ud menukil ucapan orang yang mengecam tindakan Rasulullah ini sebagai nasihat bagi kita. Peristiwa tadi loh, bahwa menuduh Rasulullah tidak berlaku adil. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini ya sebagai nasihat bagi kita, nggak boleh menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan-tindakan yang tidak
Rasul sampaikan. Namun cara memberi nasihat itu bagaimana? Apakah turun ke jalan atau mencaci maki di atas mimbar atau menyampaikannya di depan umum? Mari kita lihat adab memberi nasihat. Ini sangat super penting karena ini harus kita ketahui sebagai seorang kita dai untuk diri kita dan untuk keluarga kita, syukur kalau bisa masyarakat, bangsa dan negara. Yang pertama, adab memberikan nasihat karena Allah, Rasulnya dan kaum muslimin adalah nasihat itu niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada pamrih-pamrih yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat. Allah tabaraka wa taala mencatat, melihat, memperhatikan amalan seseorang itu apanya? Niatnya. Di awal pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini, waktu itu belum di masjid. Niat itu di awal itu ada 3. Niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, niat hijrah untuk mendapatkan dunia, dan niat hijrah untuk mendapatkan wanita. Nah, itu. Itulah niat hijrah ketika itu. Dan ini juga berlaku hadis ini kepada kita semuanya ini. Apakah kita melakukannya karena Allah dan Rasulnya, atau karena untuk mendapatkan dunia, atau untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Kan gitu. Coba ketika caper calon mertua ada, sholatnya gimana? Khusyuknya luar biasa. Wallahu a'lam. Ini dulu ya. Kalau sekarang kan sudah lewat ya. Nggak usah dibicarakan. Udah nggak usah diperpanjang. Kemudian yang kedua, menasihati cara yang benar sesuai dengan syariat. Benar dan sesuai dengan syariat. Karena kalau hanya benar aja banyak, tapi menyalahi syariat itu. Bagaimana maknanya? Mari kita lihat Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110. Jadi benar pertama dari niatnya harus lurus karena Allah tabaraka wa taala. Benar kedua caranya harus sesuai dengan syariat. Caranya gimana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 49 yang sangat populer di kaum muslimin, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila kemungkaran engkau perhatikan, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Dan perlu penjelasan. Karena kebanyakan tangan dimaknai tangan ini, lisan-lisan ini, hati-hati ini. Ternyata tangan adalah kekuasaan. Itu. Siapa yang punya kekuasaan? Umaro. Jadi yang nanti yang menghukum dan sebagainya ya bukan masyarakat, tapi umaro, pemimpin, melalui sidang pengadilan dan seterusnya. Ini cara yang benar. Kalau ini sudah ditempuh, maka cara yang kedua, fabilisan. Fabilisan itu lisan apa? Ulama. Orang yang alim, orang yang berilmu, yang memberi nasihat. Kalau enggak mampu adalah fabiqolbi. Fabiqolbi itu maknanya apa? Rakyat. Rakyat itu apa? Doakan pemimpin yang menjadi amanahnya dan umaro serta ulama yang keduanya adalah sentral tegaknya kebenaran itu agar berjalan sesuai dengan syariat.
keadilan bisa ditegakkan, bukan cara main hakim sendiri. Karena cukahlah dengan tangan, akhirnya tangan ini yang berbicara. Salah. Ingat tadi, benar dan sesuai syariat. Itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik. Ya, gunakan kata-kata yang baik. Lihat, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati siapa? Fir'aun. Padahal Fir'aun itu kedurhakaannya gimana? Sudah kedurhakaannya di luar batas. Ia mengaku sebagai Tuhan. Itu pun Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun harus dengan kata-kata yang baik. Silahkan Quran surat Toha surat 20 ayat 44. Ya, lihat. Ini perintah dari Allah loh. Kepada Fir'aun loh. Padahal Fir'aun kedurhakaannya luar biasa. Lah ini sama-sama satu agama, saling menghujat dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini innalillahi, ini musibah. Wallahu a'lam. Sebetulnya masih sangat banyak sekali, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Kita berikutnya, cara memberi nasihat ini penting. Tidak menasihati di depan umum, ya. Tidak menasihati di depan umum. Kenapa? Anak akan ambil salah satu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Diwan Asy-Syafi'i halaman 56. Berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak dengarkan. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Jadi kalau memberikan nasihat jangan di banyak orang. Itu sama dengan menghinanya, melecehkannya. Itu. Wallahu a'lam. Kemudian kandungan hadis yang kelima. Memaklumi kekeliruan para pencaci Nabi merupakan sunnah yang berlaku sejak dahulu. Seperti Nabi Musa alaihissalam pernah disakiti kaumnya, yakni Banu Israel. Rasulullah juga pernah disakiti oleh kaum Quraisy. Lantas seperti apa orang yang menyakiti Nabi dan seterusnya untuk sekarang ini? Siapa yang menghukum? Ya, jadi Nabi disakiti sampai kapan ini? Penegak kebenaran Rasulullah, karena Rasulullah itu Nabi terakhir. Itu terus ini yang akan terus dicaci, dimaki, dihina terus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Ya sampai hari kiamat, karena Nabi terakhir masalahnya. Kenapa kalau Nabi Ibrahim selesai? Karena sudah diganti syariatnya. Kalau Rasulullah syariatnya nggak akan diganti sampai hari kiamat, maka yang akan menjadi sasaran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pencaci maki Nabi tidak boleh kita hukumi dengan tangan kita tadi. Siapa yang menghukumi? Iya, ulil amri. Nggak boleh dia mencaci Rasul terus kita mencaci lagi. Itu sama nilainya. Itu. Tapi kita ada metode yang begitu apik untuk menyelesaikan itu semuanya. Kemudian yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani pendahulu-pendahulunya, yaitu misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendahulu-pendahulu Nabi siapa? Ayo, pendahulu-pendahulu Nabi siapa? Rasulullah pendahulunya siapa? Semua para nabi.
Jadi Rasulullah itu menjadi nabi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meneladani para nabi sebelumnya. Ini anak akan share gambar ya, gambar yang boleh dikatakan inilah Rasul meneladani para pendahulunya. Ya. Pendahulu nabi siapa? Ya para nabi-nabi semuanya. Itu. Allah ringkas di dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Lihat, Al-Quran adalah pembenar kitab-kitab sebelumnya, syariat para nabi-nabi sebelumnya. Itu. Jadi apa-apa yang dijalankan nabi itu teladan nabi-nabi sebelumnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah manusia biasa, beliau bisa terpengaruh dengan orang lain. Kalau Rasulullah aja bisa terpengaruh dengan teman, bagaimana dengan kita-kita? Tentu sangat mudah sekali dipengaruhi oleh teman. Maka anak akan berikan satu contoh aja, bahwa ya kalau kalian ingin mengetahui agama seseorang seperti apa, maka lihatlah agama temannya. Ini Rasul menyampaikan di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 239 dan Abu Dawud nomor 4918. Apa itu? Seseorang atau seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Artinya kalau kita ingin mengetahui dia bergaul dengan siapa, itulah agamanya sesuai itu. Karena di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Bukhari dan Muslim, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul. Karena itu jika mereka saling mengenal maka mereka akan bersatu, dan jika saling tidak mengenal maka akan berbeda atau berpisah. Kita ruh bergaul ini nyaman atau tidaknya itu fisik atau ruh? Fisik tidak pengaruh, tapi ruh. Enak enggak aku teman dengan ini, nyaman enggak gitu loh. Ini kan masalah ruh ini. Jadi ruh itu kalau satu itu akan nempel, akan dia bersatu. Maka bergaul hati-hati, karena ini bisa cerminan dari kita. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yang tidak kalah pentingnya, di mana kaidah ini ya sangat penting. Apa itu orang yang paling adil, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling mengetahui tentang Allah tabaraka wa taala? Siapa? Para nabi dan rasul. Maka kalau kita mengatakan Rasulullah uswatun hasanah, pelajari pribadi Rasul dalam rumah tangga, dalam panglima perang, dalam bermasyarakat, apalagi beliau seorang utusan Allah. Itu lengkap paripurna. Pertanyaan terakhir ini, di mana alamatnya bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah kita? Paling gampang. Surat berapa, ayat berapa ini? Kalau bisa langsung kita pulang. Baik, karena nggak ada, saya akan jawab, kemudian saya langsung pulang. Ya, surat 33 ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hidup di hari akhir. Inilah materi kita, Masya Allah, sangat banyak sekali ilmu. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya.
Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.